Legenda Batu Menangis. Cerita rakyat Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua yang tinggal di sebuah rumah kecil di puncak lereng. Ia hidup bersama putrinya yang sangat cantik bernama Darmi. Ibu Darmi sangat miskin, sehingga dia selalu bekerja keras. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Dia harus memenuhi kebutuhan putrinya. Jadi, dia bekerja lebih keras setiap hari. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap. Berat tubuhnya juga kian menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya dan enggan keluar rumah karena dia takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Darmi memiliki paras yang sangat cantik. Semua orang akan terpesona melihatnya. Setiap hari, dia hanya berdandan dan melihat cermin untuk menikmati kecantikannya sendiri. Dia juga gadis yang manja. Sebagian besar permintaannya harus dipenuhi ibunya. Suatu hari, Darmi meminta kepada ibunya untuk membelikan alat kecantikannya yang habis. Ibunya sempat menolak lantaran ia belum memiliki cukup uang. Namun, karena ibu Darmi sangat menyayangi putrinya, dia mengumpulkan uang untuk membelikan alat kecantikan yang diminta Darmi. Ibunya tidak tahu alat kecantikan seperti apa yang Darmi maksud. Akhirnya, ia mengajak Darmi untuk ikut ke pasar bersamanya. Darmi menolak ajakan ibunya dengan alasan ia tidak mau kulitnya menjadi hitam karena kepanasan. Tetapi, dengan terpaksa, Darmi pun mau ikut dan mengajukan syarat. Syaratnya yaitu, ibunya harus berjalan di belakang Darmi, agar orang-orang merasa bahwa dia bukan ibunya. Darmi tidak bisa menerima jika orang-orang di desa mengetahui bahwa janda tua itu adalah ibunya. Pasar itu sangat jauh dari rumah mereka. Mereka harus berjalan menuruni lereng dan melewati sebuah desa. Ketika mereka mulai memasuki desa, semua orang melihat Darmi dan terpesona akan kecantikannya. Namun, penduduk desa dibuat heran dengan orang yang berada di belakang Darmi. Di antara orang-orang yang melihat, seorang pemuda mendekat dan bertanya kepadanya, "Siapa orang yang berjalan di belakangmu?" Dengan angkuh, Darmi menjawab bahwa ibunya adalah seorang pembantu. Sang ibu bisa memahami mengapa putrinya mengatakan hal itu. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjadi ibu yang diinginkan putrinya. Janda tua itu hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari situ, seseorang mendekat lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Siapa yang berjalan di belakangmu?" Darmi sekali lagi menolak kenyataan bahwa orang yang berjalan di belakangnya adalah ibunya. Pertanyaan yang sama terus berulang beberapa kali. Darmi selalu menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa janda tua itu bukan ibunya. Awalnya, ibu Darmi bisa menerima. Namun, ketika hal itu terjadi berulang kali, itu sangat menyakiti hati ibu Darmi. Akhirnya, ibu Darmi tidak dapat menahan diri lagi. Dia bersimpuh di pinggir jalan dan menangis. Darmi yang heran kenapa ibunya berhenti, akhirnya bertanya, mengapa ibunya malah duduk dan berhenti. Ibunya hanya diam, tak memberi jawaban. Tiba-tiba, ibu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan untuk menghukum putrinya yang durhaka. Tak lama setelah ibu berdoa, langit menjadi mendung, guntur datang,
dan mulai turun hujan. Perlahan-lahan, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Dimulai dari kakinya yang tidak bisa digerakkan, lalu seluruh tubuhnya yang berubah menjadi batu. Darmi pun menangis ketakutan dan meminta pengampunan kepada ibunya. Namun, semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu telah berubah menjadi batu. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hukuman untuk Darmi tidak bisa dibatalkan lagi. Meskipun Darmi telah berubah menjadi batu, orang-orang masih bisa melihat dia mengeluarkan air mata. Oleh karena itu, orang-orang mulai menyebutnya batu menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah melahirkan dan merawat kita hingga tumbuh dewasa. Sayangi ibumu, bagaimanapun keadaan atau penampilan mereka. Cintailah ibumu sebelum semuanya terlambat.